Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Seperti yang udah gue janjiin di beberapa video yang lalu, di video ini gue akan khusus ngebahas perbandingan antara Eagle Tempo 3 Style dan Halo RT2. Nah, kenapa gue membandingkan kedua smartwatch tersebut? Karena menurut gue, dua smartwatch ini itu punya banyak banget kesamaan. Mulai dari layarnya yang sama-sama bulat, habis itu resolusinya yang sama-sama 360x360 dpi. Terus dia juga punya dua tombol yang terletak di bagian kanan dari watch case-nya. Dan keduanya juga merupakan salah satu smartwatch teratas yang dimiliki oleh masing-masing brand, yaitu Halo dan Eagle. Penasaran bagusan yang mana? Sebelum itu, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload setiap minggunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, let's get to it. Inilah dia head-to-head antara Eagle Tempo 3 Style dan Halo RT2. Oke, di bagian desain ini gue akan ngebagi sharing gue ke dalam 3 part, yaitu desain dari watch case-nya sendiri, strap-nya, serta kenyamanan. Kalau misalkan dari segi desain watch case-nya sendiri, gue akan lebih cenderung milih si Halo RT2. Nah, kenapa? Karena si watch case atau layar yang dipasangkan di watch case Halo RT2 itu rada curve atau melengkung di bagian pinggirannya. Jadi itu super satisfying banget kalau misalkan kalian geser-geser menu di Halo RT2. Berbeda dengan desain layar yang dipasangkan pada watch case Eagle Tempo 3 Style, karena dia tuh layarnya nggak full sampai ke pinggiran, dia melainkan di bagian pinggirannya itu masih ada case-nya, sehingga kalau misalkan kalian geser-geser dan kelebihan, itu masih berasa ada jeglokan atau ganjelan dari watch case-nya. Hal ini ngebuat desain dari si Halo RT2 itu kelihatan lebih clean aja di mata gua dan lebih premium kalau misalkan dibandingin sama Eagle Tempo 3 Style. Nah, kalau misalkan kita bahas coatingan atau finishing dari watch case-nya, di sini Eagle Tempo 3 Style step up the game dengan memberikan coating metalik pada watch case-nya. Yang awalnya gua nggak notice sama penambahan ini, tapi makin dilihat, coatingannya itu makin memberikan kesan premium bagi si Eagle Tempo 3 Style ini. Nah, kalau misalkan kita ngebahas strap dari kedua smartwatch tersebut, otomatis si Eagle Tempo 3 Style akan lebih unggul dari Halo RT2. Selain dia menggunakan material aluminium untuk buckle-nya, dia juga punya dual loop yang ngebuat kita jadi ngerasa aman aja kalau misalkan pakai si Eagle Tempo 3 Style ini. Ukurannya yang juga sedikit lebih lebar ngebuat si Eagle Tempo 3 Style ini kelihatan maco banget kalau misalkan dipakai sama cowok-cowok. Tapi ya minusnya kalau misalkan dipakai sama cewek, menurut gua ini akan sedikit kegedean. Dan untuk urusan kenyamanan, tentu aja Halo RT2 itu mengungguli Eagle Tempo 3 Style. Dengan strap yang lebih tipis dan lebih elastis, dia tentunya nyaman banget untuk dipakai seharian. Bagian belakang dari watch case-nya pun berbahan plastik yang dikasih finishing glossy gitu, sehingga halus banget dan enak banget kalau misalkan dia bersentuhan dengan pergelangan tangan kita. Jadi nggak nyakitin lah. Yang terakhir, bagian sensornya yang agak maju itu ngebuat ventilasi udara di pinggirannya, sehingga Halo RT2 ini cocok banget dipakai sama teman-teman yang tangannya suka keringetan. So, untuk urusan desain, mungkin gua akan lebih memilih si Halo RT2. Oke, resolusi layar sama-sama 360x360 dpi. Berdasarkan pengamatan gua, layar dari si Halo RT2 itu terkesan lebih gelap atau lebih dim dari si Eagle Tempo 3 Style. Nah, hal ini ngebuat warna yang dikeluarin sama si layar Halo RT2 ini tuh lebih warm dan lebih ramah di mata. Nah, hal ini tuh ngebuat layar dari si Halo RT2 itu tuh lebih terkesan kayak layar dari jam biasa. Nggak, lebih terkesan kayak jam biasa. Dialnya gitu. Kok gue jadi ikutan bingung ya? Anyway, intinya, kalau misalkan kalian pengen punya smartwatch yang layarnya LCD banget, ngejreng banget nih, sampai orang-orang notice kalau misalkan kalian pakai smartwatch, itu kalian pilih Eagle Tempo 3 Style. Tapi kalau misalkan kalian pengen punya smartwatch yang desain dan kualitas layarnya itu kayak jam analog biasa, low-key lah, itu pilih Halo RT2. So, mungkin kalau urusan layar, gua akan lebih milih si Halo RT2. Battery life, udah jelas, Halo RT2 menangnya.
Karena dengan daya tahan baterainya yang bisa sampai 10 hari, dibandingkan dengan Eagle Tempo 3 Style yang cuma sekitar 5 harian, ya Halo RT2 lah. Dan by the way, dua-duanya gua tes dengan full push notification. Oke, kalau misalkan kita ngebahas tentang feature dan interface, mungkin ini akan sedikit berbeda untuk masing-masing orang karena ya balik lagi preferensi. Cuma kalau misalkan buat gue pribadi, gue lebih prefer feature dan interface yang ditawarkan oleh Eagle Tempo 3 Style. Contohnya kalau misalkan kita geser ke kiri dari watch face-nya, kita akan melihat sebuah menu dan tampilannya itu berbeda dari smartwatch kebanyakan. Hal ini mungkin nggak krusial-krusial amat, tapi ini menambah kesan unik bagi si Eagle Tempo 3 Style. Habis itu visualnya Minimotion juga ngebuat si Eagle Tempo 3 Style ini terkesan lebih cepat dari si Halo RT2. Buat fitur kesehatannya, gue juga lebih prefer si Eagle Tempo 3 Style karena kalian dikasih pilihan atau dikasih opsi buat ngeliat full information-nya dari smartwatch-nya. Berbeda dengan Halo RT2 yang dimana kalian harus ngebuka aplikasinya kalau kalian mau lihat full information dari recordnya. Jadi menurut gua kalau urusan menyajikan informasi kesehatan, menang Eagle Tempo 3 Style. Shortcut-nya juga menurut gua lebih membantu daripada Halo RT2 karena kalian tinggal geser kiri kanan itu kalian bisa langsung dapetin semua feature yang kalian butuhin. Sedangkan kalau Halo RT2 itu kalian harus masuk ke menunya untuk nemuin feature kayak music control atau kamera shutter. Tersedianya fitur game juga nambah nilai plus dari si smartwatch yang harganya kisaran 429.000 ini. Mungkin pilihan watch face di Eagle Tempo 3 Style nggak sebanyak pilihan watch face di Halo Solar LS05. Tapi by default nih ya, dia menang dari si Halo RT2 yang punya 25 watch face saja. Jadi intinya kalian dikasih lebih banyak pilihan lah kalau misalkan kalian pilih Eagle Tempo 3 Style. Nah, tapi berbahagialah kalian yang punya Halo RT2 dan handphone Android karena kalian dikasih opsi buat nambah watch face-nya secara manual lewat aplikasi yang namanya Halo. Tapi sayang sekali fitur ini cuma bisa buat kalian para pengguna smartphone Android. Buat yang iOS, gue minta maaf. Oke, itu tadi adalah 5 aspek yang gue rasa penting untuk gue bring up di comparison kali ini, biar kalian nggak bingung mau pilih yang mana. Seperti biasa, kalau misalkan gue disuruh pilih antara Eagle Tempo 3 Style dan Halo RT2, mungkin gue akan memilih Eagle Tempo 3 Style sesimpel karena fiturnya itu berjubel. Tapi, tentunya gue akan ganti strapnya dengan yang lebih nyaman. Dan tadi gue iseng nih, gue nyobain masukin strapnya si Halo RT2 ke Eagle Tempo 3 Style, dan bisa. Sekarang Eagle Tempo 3 Style gue jadi super nyaman banget. Jadi intinya kalau misalkan kalian mau cari smartwatch yang fiturnya segudang, go with Eagle Tempo 3 Style. Tapi kalau kalian orangnya ya simple-simple aja dan suka kenyamanan, Halo RT2. Oke, gue harap video ini bisa jadi patokan buat teman-teman yang masih sampai sekarang bingung mau pilih yang mana. Dan gue mau makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Tentunya buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.